Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rofika Taufiki dari Prodi PGSD 2B. Di video ini saya akan membahas luas dan keliling bangun datar sederhana. Mari kita simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan materi luas dan keliling bangun datar sederhana. Lalu apa sih pengertian dari bangun datar itu? Bangun datar merupakan suatu topik yang mempelajari objek atau bentuk yang berbentuk dua dimensi. Nah, bentuk dua dimensi itu apa? Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Nah, untuk keliling dan luas itu berbeda ya teman-teman. Kalau keliling itu jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Jika luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Jadi berbeda ya teman-teman. Ya, bangun datar banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ibu guru menulis materi di papan tulis. Nah, papan tulisnya kan menyerupai bentuk bangun datar seperti bangun datar persegi panjang. Dan ketika kita bermain layang-layang, pastinya kita menggunakan objek layang-layang yang menyerupai bentuk bangun datar layang-layang. Dan masih banyak lagi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya teman-teman, saya mau menjelaskan lebih jelas lagi maksud dari pengertian luas bangun datar tersebut. Itu persegi satu satuan, maksudnya contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang ada di gambar tersebut itu termasuk contoh cara menghitung persegi dengan satu satuan. Jadi selain kita menghitung luas bangun datar menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan persegi satu satuan. Caranya dengan menghitung kotak yang menutupi bangun datar tersebut. Di situ kan masing-masing sisinya ada 6 kotak, berarti sama saja dengan 6 cm. Ternyata setelah dihitung keseluruhan kotaknya ada 36. Jadi sama saja seperti menghitung dengan menggunakan rumus, hasilnya sama 36 cm persegi. Macam-macam bangun datar itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajar genjang, yang kelima belah ketupat, yang keenam trapesium, yang ketujuh layang-layang, dan yang terakhir 8 ada lingkaran. Nanti saya akan memberikan contoh soal bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun datar sederhana. Tetap terus tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Macam-macam bangun datar itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajar genjang, yang kelima belah ketupat, yang keenam trapesium, yang ketujuh layang-layang, dan yang terakhir 8 ada lingkaran. Nanti saya akan memberikan contoh soal bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun datar sederhana. Tetap terus tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Baik, saya akan memberikan contoh soal cara menghitung luas dan keliling bangun datar sederhana. Contoh soal yang pertama ada persegi. Nah, ukuran sisinya itu ada 10 cm. Nah, cara menghitungnya menggunakan rumus luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi. Jadi 10 cm dikali 10 cm itu 100 cm persegi. Kenapa cm persegi? Karena cm dikali cm itu jadi cm persegi. Lain dengan halnya dijumlahkan, itu tetap hasilnya cm ya.
Nah, sekarang tinggal menghitung keliling persegi. Rumusnya itu 4 dikali sisi, 4 dikali 10 cm. Itu 40 cm. Kenapa sentimeternya tidak ada perseginya? Karena sentimeternya tidak dikalikan ya. Nah, contoh soal yang kedua itu persegi panjang. Dengan panjang 15 cm dan lebarnya 7 cm. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya itu panjang dikali lebar. Panjangnya itu 15 cm dikali lebarnya 7 cm. Jadi, 105 cm persegi. Cara menghitung keliling persegi panjang itu rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, 2 dikali panjangnya 15 cm ditambah lebarnya 7 cm. Karena yang harus didahulukan itu yang ada di dalam kurungnya dulu ya. Jadi 15 cm ditambah 7 cm itu 22 cm. Nah, dikalikan 2 jadi 44 cm. Contoh soal yang ketiga itu segitiga. Rumusnya itu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya itu 6 cm dikali tingginya 8 cm. 6 dicoret dibagi 2 itu 3 dikalikan. Nah, tinggal dikalikan 8 cm. Jadi 24 cm persegi. Karena menggunakan segitiga siku-siku, sisi miringnya belum diketahui. Nah, caranya di situ kan BC kuadratnya belum diketahui. Jadi, kita hitung dengan Pitagoras. Di situ AB kuadrat dan AC kuadrat sudah diketahui. Jadi, kita tambahkan AB kuadrat itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 dan 8 kuadrat itu 64. Jadi kita tambahkan jadi 100. Akar dari 100 itu 10 ya. Setelah sudah menghitung BC atau sisi miring segitiga siku-siku, sekarang bisa menghitung keliling segitiga siku-sikunya. Rumusnya itu AB ditambah BC ditambah CA. AB-nya itu 6 cm, BC-nya itu 10 cm, dan CA-nya itu 8 cm. Jadi 24 cm. Contoh soal yang keempat ada jajar genjang. Rumus luas jajar genjang, alas dikali tinggi. Alasnya itu 12 cm, tingginya itu 6 cm. Jadi 12 dikali 6 itu 72 cm persegi. Menghitung keliling jajar genjang itu rumusnya 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Yang dimaksud sisi A itu sisi AB dan sisi B itu sisi BC. Jadi 2 dikali sisi A 12 cm dan sisi B-nya 9 cm. Kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu ya. 21 cm dikali 2 jadi 42 cm. Contoh soal yang kelima itu belah ketupat. Rumus luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena 6 cm ditambah 6 cm. Nah, diagonal 2-nya itu 16 cm. Kenapa 16 cm? Karena 8 cm ditambah 8 cm jadi 16. 12 dicoret dibagi 2 itu 6. Jadi 6 cm dikali 16 cm itu 96 cm persegi ya. Untuk menghitung keliling belah ketupat itu rumusnya 4 dikali sisi. Nah, sisinya kan 10 cm. Dikali 4 jadi 40 cm.
Selanjutnya ada contoh soal yang ke-6, itu bangun datar trapesium. Rumus dari luas bangun datar trapesium itu setengah dikali sisi A ditambah sisi B dikali tinggi. Nah, ingat ya teman-teman, kita harus menjumlahkan yang ada di dalam kurungnya dulu. Setengah dikali sisi A-nya itu 16 cm dan ditambah 6 cm, dikalikan tinggi 7 cm. Nah, kita dijumlahkan dulu yang ada di dalam kurungnya. 16 cm ditambah 6 cm kan 22 cm. Nah, 22 cm itu dicoret dengan dicoret 2, jadi 11 cm. Nah, tinggal 11 cm dikali 7 cm, jadi 77 cm persegi ya. Sekarang tinggal menghitung keliling trapesiumnya. Keliling trapesium itu rumusnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Sisi A itu EF, sisi B FG, sisi C GH, dan sisi D itu HE. Sisi A 16 cm, sisi B 8 cm, sisi C 6 cm, dan sisi D 8 cm. Jadi kita jumlahkan jadi hasilnya 36 cm ya. Selanjutnya ke contoh soal yang ke-7 ada layang-layang. Rumus dari luas layang-layang itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu AC dan diagonal 2 itu DB. Jadi setengah dikali 30 cm dikali 15 cm. 30 cm dibagi 2 atau dicoret jadi 15 cm. Nah, sekarang 15 cm dikali 15 cm itu hasilnya 225 cm persegi. Nah, untuk menghitung keliling layang-layang itu rumusnya 2 dikali X ditambah Y. 2 dikali X itu AB ditambah Y itu BC ya. Nah, biasa kita hitung dulu yang ada di dalam kurungnya, yaitu AB itu 12 cm dan BC nya itu 22 cm, jadi 34 cm. Nah, tinggal dikalikan 2, jadi hasilnya itu 68 cm. Contoh soal yang terakhir ada bangun datar lingkaran. Di situ kan diameter lingkarannya ukurannya 14 cm. Jadi jari-jarinya itu 7 cm. Diameter itu apa? Garis tengah suatu lingkaran. Sedangkan jari-jari itu setengahnya dari diameter. Jadi 14 cm dibagi 2 itu 7 cm ya jari-jarinya. Nah, untuk menghitung luas lingkaran rumusnya Pi dikali R kuadrat. Pi itu adalah konstanta yang memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Terserah kalian kalau mau menggunakan 22/7 atau 3,14, itu hasilnya sama saja. Nah, untuk menghitung luas lingkaran rumusnya Pi dikali R kuadrat. Pi itu adalah konstanta yang memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Terserah kalian kalau mau menggunakan 22/7 atau 3,14, itu hasilnya sama saja. Jadi kita memakai 22/7 ya. 22/7 dikali jari-jarinya kan 7 cm. Karena kuadrat, jadi kita pisahkan saja ya. 7 dikali 7 cm.
Nah, biar kita mudah untuk menghitungnya, kita coret 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Jadi di situ kan ada 22 dikali 1 dikali 7 cm. Itu hasilnya 154 cm persegi. Nah, tinggal menghitung keliling dari lingkaran. Rumusnya itu pi dikali diameter. Saya memakai pi-nya itu 22/7 supaya gampang dibaginya dengan diameternya. Nah, diameternya kan 14 cm. Jadi 14 cm dibagi 7 itu 2. Tinggal 22 dikali 2 cm. Jadi hasilnya 44 cm. Nah, itu adalah contoh-contoh soal bangun datar sederhana. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.